Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mata Senja FX. Salam sejahtera untuk teman-teman trader Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Terima kasih atas segala dukungan dan support dari teman-teman trader semuanya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Mata Senja FX, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan jika video saya ini bermanfaat, mohon untuk di-share kepada teman-teman trader yang lain agar kita bisa belajar bersama-sama di channel Mata Senja FX. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang Fibo Musang. Ya, ini lanjutan dari Fibo Musang initial break, dominant break. Dan yang ini saya akan memberikan contoh-contoh untuk re-entry menggunakan Fibo. Baik itu nanti dengan contoh initial break ataupun dominant break. Nah, sekarang kita perhatikan di H4. Di H4 ini ada satu momentum di sini. Di H4 ini ada momentum, ya, satu candle membuat momentum di sini, kemudian next candle dia turun mencari area re-entry. Nah, di saat yang bersamaan ini semua price berada di atas mid BB dan mid BB berada di atas MA50. Nah, ini adalah ciri-ciri zone zero loss. Di bawahnya mid BB ini tidak ada line MA, MA5, MA10 ataupun price ya. Ini clear, kosong. Nah, ini menandakan ini adalah ciri-ciri zone zero loss. Kemudian ketika price turun mencari area re-entry, kita tandakan dia area re-entry-nya di MA5 low dan 10 low, karena ini adalah momentum buy, berarti kita tandakannya di low. Kemudian kita pergi ke time frame kedua. Di time frame H1 yang kita cari SOP-nya adalah ekstrim bersama top BB, low BB dan MA50, atau reject bersama MA50 ya. Top BB ataupun low BB itu ada reject bersama MA50. Di contoh yang ini SOP-nya sudah lengkap. Ada candle yang reject ya, dia turun coba untuk break tapi tidak mampu, kemudian close di dalam BB. Next candle dia pun coba untuk sentuh low BB dan kemudian dia naik. Nah, ini ciri-ciri reject bersama low BB dan MA50 juga berdekatan di sini. Nah, ini SOP-nya sudah lengkap untuk ciri-ciri yang kedua. Kemudian kita pergi ke time frame ketiga. Di time frame ketiga ini kita cari yang namanya initial break atau dominant break. Di area inilah yang pertama terjadi di sini. Di sini ada candle yang dipecahkan oleh beberapa candle. Nah, ini teman-teman, di sini satu candle ini dipecahkan oleh 1 2 3 4 candle. Nah, ini menjadi dominant break di sini. Untuk penarikan Fibo-nya, pastikan candle yang memecah dominan ini kita tarik dari body. Untuk level 0 kita tarik di shadow terendah atau body terendah ya, di sini ya. Nah, kemudian kita tarik Fibo-nya seperti ini. Lalu kita lihat di time frame H4 area re-entry tadi. Di H4 ini dia re-entry, memasuki area re-entry. Kita bisa entry di level 100 tadi. Dia tembus sampai ke TP3 ya, dia tembus sampai ke TP3. Ini line TP3, ini line TP2, dan ini TP1. Coba kita perhatikan lagi di H1 nya, dia mampu break ke TP3. Setelah dia break TP3 dia kembali turun. Jadi seperti itu untuk penggunaan Fibo-nya di re-entry. Jadi sekali lagi, entry yang paling selamat itu ada di re-entry. Re-entry-nya momentum ataupun re-entry-nya candle arah kuku. Ya, jadi kenapa setiap video saya selalu menyertakan contoh-contoh re-entry dengan momentum. Ya, re-entry momentum re-entry. Nah, selalu seperti itu karena itu adalah area re-entry yang selamat. Ini untuk gold.
di sini ada momentum. Di sini ada momentum, kemudian dia buat momentum lagi di sini, dan perlahan-lahan candle turun mencari area re-entry. Nah, di saat yang sama semua candle berada di atas mid PP dan juga MA50. Ya, posisi MA50 sudah berada di bawah mid PP. Ya, ini juga salah satu ciri-ciri zone zero loss. Dan kemudian di atas ada re-entry. Ini adalah re-entry yang dibilang re-entry yang selamat. Oke, sekarang kita cari di time frame kedua. Kita lihat SOP di time frame kedua itu terpenuhi atau tidak. Nah, ini di time frame kedua, di sini ada ekstrim bersama MA50 di sini. Ya, ini ada ekstrim, MA50 keluar. Ini ciri-ciri SOP yang kedua sudah terpenuhi. Sekarang kita pergi ke time frame ketiga. Nah, di time frame ketiga ini kita cari yang namanya dominant break atau initial break. Di sini ada dominant break. Nah, ini satu candle besar dipecahkan oleh beberapa candle. Ya, di sini ada 4 candle yang mampu break di candle ini. Sekarang kita tandakan area kita penarikan untuk Fibonya ya, di low terendah di shadownya. Kemudian untuk Fibonya itu ada di body. Oke, jangan di shadow. Kalau di shadow nanti di sini. Ini di body. Body seperti ini. Oke, coba diperhatikan di sini perlahan-lahan dia press naik. Ya, naik, kemudian dia turun lagi menyentuh area level 50. Ya, ini line 50. Nah, ini kita bisa bantai di sini di level 50 ini. Dia bermain-main di sini. Setelah itu dia baru terbang sampai ke TP2, bahkan sampai ke TP3. Nah, catatan di sini di area TP1 ini ya, di area TP1 ini jika press mampu break ya, dia membuat momentum setelah TP1 ini, kemudian dia bermain-main di area TP1 ini ya, menjadi satu re-entry juga. Nah, ini kita bisa tambah entry sampai ke TP2 ya, ini bisa untuk menambah entry level lagi di sini karena press sudah ada momentum, kemudian dia turun mencari area re-entry. Nah, ini kita bisa entry lagi di sini. Nah, untuk entry di M15 ini pun sebenarnya SOP-nya sama. SOP-nya sama, ketika ada momentum price mulai turun mencari re-entry, dan kita lihat MA50 berada di bawah mid PB ya, semua candle berada di atas MA50. Nah, ini valid untuk kita melakukan re-entry buy ya. SOP-nya sama, kita pergi ke time frame kedua. Kalau M15 berarti M5 kita cari ekstrim di sana, kemudian di M1 kita cari dominan atau initial break. Nah, seperti itu untuk penambahan re-entry-nya. Nah, di H4 coba diperhatikan, di H4 dia mampu melewati TP3. Nah, dia mampu melewati TP3 untuk bull. Ini terbangnya juga jauh. Ya, jadi seperti itu. Ketika price mulai membuat re-entry seperti ini, kita lihat keadaan MA50. Dia berada di antara BBB atau berada di antara low BB. Itu kita harus paham ciri-cirinya. Ini adalah ciri-ciri zone zero loss. Ciri-ciri zone zero loss, tidak ada line yang berada di bawah mid PB, semuanya di atas mid PB, dan mid PB berada di atas MA50 ya, ini zone zero loss. Oke, kita cari contoh untuk gold. Nah, yang tadi adalah setup buy, sekarang kita lihat di setup sell ya. Di sini ada momentum juga, ini kita entry di entry momentum re-entry, dan ini momentum lagi. Setelah dia membuat momentum ini, price perlahan-lahan naik
Ya, naik seperti ini, kita bisa menandakan area re-entry-nya di MA berlawanan, yaitu MA5 high, karena ini sell. MA5 high adalah zona re-entry. Nah, sebelum kita entry, SOP yang pertama kita lihat keadaan MA50. Ya, dia berada di atas mid PB dan semua price berada di bawah mid PB. Ini SOP yang pertama sudah lengkap. Sekarang kita pergi ke time frame kedua. Nah, di time frame kedua ini ada MHV, meskipun tidak ada ekstrim di sini, tetapi di time frame kedua ini ada MHV di sini. Ini adalah area MHV. Ini juga bisa dikatakan valid untuk SOP yang kedua. Sekarang kita cari di time frame ketiga, ada nggak dia di sana dominan break atau initial break. Di sini di MHP ini tadi, di sini ada initial break. Satu candle ini dipecahkan oleh dua candle di sini. Nah, kemudian untuk CB-nya, karena ini initial break, kita membutuhkan namanya CB. Ya, CB-nya ada di sini. Dan CB ini juga di break oleh candle yang panjang ini. Oke, sekarang kita bisa tarik garis bibunya dari body ke low terendah. Ya, di shadow di sini. Shadow, sekarang kita lihat di H1-nya. Di H1 dia mampu tembus sampai ke last entry atau TP3. Ya, di TP2 dia tembus, di TP1 dia bermain-main lagi di sini. Nah, ini dia bermain-main di area TP1. Ini di zona 1 adalah TP1. Nah, ini kita bisa menambah entry lagi. Kenapa? Karena di sini juga ada MA50. Nah, jadi seperti itu untuk re-entry sell-nya di sini dia tembus sampai TP3 ya di H4 ini. Ini sudah banyak makan pip. Oke. Sekarang kita cari contoh lagi. Misalkan ini kenapa ini tidak valid? Ya, kita lihat di area re-entry di sini, kita lihat ketika price mulai naik menyentuh area re-entry, kenapa tidak valid? Kita lihat di H1. Nah, di H1 ini SOP yang pertama tidak ada ya. SOP yang pertama ini tidak ada. Semua candle tidak ada yang reject MA50 atau membuat ekstrim di sini. Ya, meskipun dia turun, tetapi setelahnya dia naik dan menjadi momentum. Ya, jadi untuk SOP yang kedua pun tidak valid di sini. Nah, jadi ini re-entry-nya pun gagal. Oke. Jadi pastikan jika ingin entry, SOP yang pertama itu lengkap, SOP yang kedua lengkap, kemudian SOP yang ketiga juga lengkap, baru kita bisa entry. Kita cari contoh lain. Nah, misalkan ini ya, dia buat momentum, kemudian perlahan-lahan price mulai naik dan mencari area re-entry di sini. Nah, SOP yang pertama kita lihat MA50 berada di atas mid BB dan semua price berada di bawah mid BB. Ya, ini sudah contoh atau ciri-ciri zone zero loss. Oke, sekarang kita pergi ke time frame H1. Nah, di H1 SOP yang pertama, di H1 maaf SOP yang kedua sudah lengkap. Ada ekstrim, kemudian ada MA50. Nah, ini SOP yang kedua sudah lengkap. Sekarang kita tinggal cari yang namanya initial break atau dominant break di time frame ketiga. Nah, di time frame ketiga kita cari di sini satu candle ini dipecahkan oleh berapa candle? Nah, di sini dia menjadi dominan break. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 candle dia mampu break di candle yang ini. Oke, sekarang kita tarik garis bibu. Setelah terjadinya dominan break, kita tarik garis bibu di sini. Coba diperhatikan di sini
kita bisa entry dia sampai TP1, kemudian dia naik dan baru terjun ke TP2, bahkan menyentuh area TP3 di sini. Nah, inilah kekuatan atau memvalidkan reentry dengan menggunakan Fibo. Jadi kita bisa tahu exit kita di TP1 atau TP2 ya, seperti itu, atau mau sampai ke TP3. Di sini dia sampai TP3 nih. Nah, ini last entry menjadi TP3. Ini time frame H4 di gold. Ini pipnya sudah berapa, teman-teman bisa hitung sendiri ya untuk pipnya ini, karena ini gold ini banyak sekali pipnya. Oke, jadi untuk contoh entry menggunakan Fibo. Nah, ini satu contoh untuk USD CHF lagi ya. Di sini daily, di daily meskipun di sini ada ekstrim, kemudian dia reentry, kemudian dia membuat momentum. Nah, dia membuat momentum dan momentum juga di sini. Nah, price mulai turun mencari area re-entry di sini. Sebelum kita entry di sini, kita pastikan MA50 berada di bawah mid BB dan berada di bawah semua candle, karena kita mau entry buy di sini. Ya, SOP yang pertama lengkap, kita pergi ke time frame kedua di H4. Nah, di H4 ada beberapa kali ya price mencoba untuk turun tapi tidak sampai, dan di sini ada MA50. Ini juga ciri-ciri dia tidak mampu, atau di sini ada MHV. Ya, di sini ada MA. Ini menjadi MHV di sini. Market hilang volume ada di sini. Kita bisa cari yang namanya initial break atau dominant break di time frame ketiga di H1. Oke, di H1 di sini candle yang ini dipecahkan oleh satu candle di sini. Nah, berarti kita ini adalah contoh dari initial break. Kita butuh yang namanya pecah CB. Ya, CB-nya ada di sini, resisten terdekat. Nah, kita lihat di sini candle yang mampu break adalah di sini. Oke ya. Di sini candle yang mau break untuk CB1 di sini. Kemudian kita bisa tarik Fibo dari sini ke low terendah. Nah, ini panjang, untuk zonanya sangat panjang ya di H1. Nah, ketika sudah kita tarik Fibo, kita bisa entry level di 100 nih tadi. Dan ketika price turun, kita juga bisa entry. Kebetulan di sini dia memasuki area lain level 50. Ya, kita bisa tambah entry di sini dan dia sampai ke TP1. Setelah TP1 dia turun lagi di level 100. Dia bermain-main di sini, ada berapa banyak candle di sini bermain-main di TP1, dan di sini juga ada ekstrim. Ya, ini ada ekstrim buy di sini bersama MA50. Nah, ini adalah area re-entry di time frame H4. Kita bisa tambah entry sampai ke TP3. Ini nampak karena ini daily, range-nya jauh ya, dia tembus TP2 dan sampai ke TP3 di sini. Coba perhatikan daily. Nah, setelah sampai TP3 baru dia turun lagi, terjun ya, terjun sampai sini. Seperti itu untuk contoh re-entry bersama Fibo Musang. Jadi pastikan semuanya syarat terpenuhi baru kita masuk ke entry point. Oke, seperti itu contoh-contoh entry menggunakan Fibo Musang. Jika ingin re-entry itu valid, pastikan di time frame 1 ya, TF1 itu keadaan MA50 seperti apa, seperti zone zero loss atau seperti ekstrim. Nah, itu ya, jadi seperti itu untuk contoh-contoh re-entry menggunakan Fibo Musang. Dan saya harap video saya ini bermanfaat dan teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Jika ingin melakukan entry, pastikan SOP 1, SOP 2, dan SOP 3 itu lengkap, baru kita masuk di entry, agar entry kita mendapatkan profit yang maksimal. Oke, jangan lupa untuk selalu backtest. Terima kasih atas waktunya.
Next video saya akan membahas tentang setup Advent BBMA. Terima kasih. Salam sejahtera, salam profit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.